Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Fedansyah. Saya merupakan mahasiswa Permata Forkom dari Untirta. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dalam menghadapi tantangan global serta AMDAL atau analisis dampak lingkungan. So, untuk teman-teman bisa diperhatikan ya. Materi pertama saya akan menjelaskan mengenai peranan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dalam menghadapi tantangan global serta AMDAL atau analisis dampak dan lingkungan. Permasalahan kependudukan di Indonesia umumnya disebabkan oleh 3 hal, yaitu fertilitas atau kelahiran, yang kedua adalah mortalitas atau kematian, dan yang ketiga adalah migrasi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan tekanan terhadap lahan dengan penggunaan yang berlebihan. Tidak dapat dipungkiri jika degradasi terjadi pada lahan yang penggunaannya berlebihan dan melebihi kemampuan dan daya dukung alamiahnya. Penggunaan sumber daya alam untuk pelaksanaan pembangunan erat kaitannya dengan lingkungan dan tata ruang. Kedua hal tersebut selama ini cenderung belum terencana dan terlaksana secara berkelanjutan, yang akibatnya adalah menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan terhadap sumber daya alam di dalamnya. Permasalahan lingkungan hidup semakin hari menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan lingkungan hidup belum berhasil. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin buruknya kualitas lingkungan sumber daya alam. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada daya dukung lingkungan hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan mulai berkembang setelah adanya deklarasi Stockholm pada tahun 1972. Setelah deklarasi Stockholm, dibentuklah Komisi Lingkungan Tingkat Dunia, yaitu World Commission on Environment and Development atau WCED. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan menurut Sustainable Development Goals oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau SDGs, yang kesemuanya ini adalah untuk sebagai daya sokong masyarakat pada masa yang akan datang. Munculnya PKLH sejak tahun 1975 di Indonesia ini pada awalnya dipersiapkan karena melihat sejumlah permasalahan dan diperlukannya pembelajaran berkelanjutan kepada masyarakat luas terkait kependudukan, lingkungan hidup, dan analisis dampak dan lingkungan hidup. PKLH bertujuan meningkatkan kesadaran dan perlibatan masyarakat secara aktif dalam masalah-masalah kependudukan dan lingkungan, atau pembelajaran peserta didik memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan rasa keterpanggilan untuk bekerja secara individual dan kooperatif menuju pemecahan dan pencegahan timbulnya masalah kependudukan dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang melibatkan generasi saat ini dan generasi yang akan mendatang memerlukan upaya bersama untuk mencapai tujuan di atas dengan menyeimbangkan 3 aspek penting, yaitu ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan. 3 aspek tersebut sangat penting dan berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya dasar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Jelaskan mengenai studi kasus yang saya ambil, yaitu mengenai permukiman kumuh sebagai akibat dari kepadatan penduduk atau pemukiman yang padat di Jakarta. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman ditegaskan bahwa pemukiman kumuh merupakan pemukiman yang tidak layak huni. Tidak layak huni ini karena memiliki kepadatan bangunan yang tinggi dengan kualitas yang tidak memenuhi syarat dan dibangun secara tidak beraturan. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana lingkungannya juga tidak memenuhi syarat. Keberadaan kawasan permukiman kumuh di kota-kota besar dan berkembang telah menjadi masalah serius bagi masyarakat dan pemerintah. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya tingkat kepadatan penduduk, rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, banyaknya penduduk yang bermata pencaharian yang tidak tetap, keterbatasan lahan permukiman, dan kesadaran masyarakat terhadap penataan dan analisis terhadap dampak lingkungan yang sangat kurang. Kawasan pemukiman berfungsi sebagai tempat tinggal, yaitu sebagai pendukung atau penyokong kehidupan dan kegiatan masyarakat dan tempat perlindungan dari dunia luar.
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai sarana dan utilitas umum serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keadaan di lapangan. Yang dimana keadaan di lapangan ini adalah menyesuaikan dengan judul yang saya ambil, yaitu mengenai pemukiman kumuh sebagai akibat dari pemukiman padat penduduk. Nah, karena saya mengambil studi kasusnya di sini adalah di wilayah, salah satu wilayah di kawasan di Jakarta, maka saya akan menjelaskan mengenai kawasan tersebut. DKI Jakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang merupakan kota terpadat di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, tahun 2021, populasi DKI Jakarta pada tahun 2020 mencapai lebih dari 10 juta jiwa dengan nilai pertumbuhan populasi sebesar 0,92%. Dengan range kepadatan sebesar 14.555 orang setiap kilometer persegi. Jakarta Pusat adalah kota terpadat di Jakarta. Wajar saja hal ini membuat beberapa kawasan di Jakarta tergolong sebagai kawasan yang kumuh akibat padat penduduk. Pasalnya, Jakarta yang merupakan ibu kota negara merupakan kawasan yang memiliki tingkat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk terbesar di Indonesia. Hal itu membuat banyak permasalahan sosial yang timbul akibat padatnya penduduk di Jakarta. Permukiman kumuh bertali erat dengan kemiskinan. Ia terus bertumbuh di perkotaan. Ya biasanya itu kemasukannya lumayan, ngojek dapat 75 ya, paling ya 50 ya sudah syukur alhamdulillah. Sekarang dapatnya 20, 30, Masya Allah, yang penting sabar. Yang penting mah bismillah. Ya, kalau kita mensyukuri insya Allah cukup. Cukupin aja dah. Anak sekolahnya pada ini online paket, ada nggak ada harus beli pulsa buat ini kan, buat belajar tiap hari. Urbanisasi dan pertambahan penduduk semakin membebani kawasan ini dari tahun ke tahun. Tahun 2019, Susenas mencatat 15,5 juta rumah tangga Indonesia menempati kawasan kumuh. Bahkan DKI Jakarta, di antara presentasi dirinya yang menghadirkan kemegahan dan kemewahan sebagai kota metropolitan, masih memiliki 16% kawasan kumuh atau sekitar 445 RW. Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh bekerja di sektor informal yang menopang roda kebutuhan kota. Dan sektor ini menyumbang 40% PDB nasional. Meski begitu, kemiskinan terus menghadang mereka. Berbagai penyakit mengancam setiap hari, dari tuberkulosis atau TBC hingga COVID-19. Air bersih dan sanitasi di bawah standar tak pernah teratasi. Sebaran kawasan kumuh tak hanya berada di tengah kota, namun merambah hingga bibir pantai sekalipun. Jika pengadaan lahan tetap menggunakan sistem pasar yang akibatnya harga terus melambung sehingga susah dijangkau kaum miskin kota. Upaya untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan peremajaan kawasan yang bisa ditempuh dengan revitalisasi kampung atau pengadaan hunian vertikal yang mampu menampung seluruh lapisan masyarakat hidup berbaur dalam satu kawasan, sehingga masyarakat akan mudah mendapatkan rumah layak, aman, dan terjangkau.
terakhir saya akan memberikan solusi dari studi kasus yang sebelumnya saya paparkan mengenai pemukiman kumuh dan pemukiman padat. Konsep penataan kawasan pemukiman kumuh dibagi menjadi 2 skema pengenanganan. Yang pertama, strategi pencegahan, dan yang kedua, strategi peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh. Strategi tersebut diperlukan karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemukiman yang pada awalnya adalah kawasan yang kumuh menjadi kawasan yang lebih baik. Yang pertama, ada pencegahan. Pencegahan ini pastinya kan ada beberapa subnya kan. Yang pertama ada peningkatan kapasitas seperti sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan prasarana lingkungan, sosialisasi mengenai mitigasi bencana banjir dan kebakaran, sosialisasi dan edukasi mengenai lingkungan hunian yang sehat, sosialisasi dan edukasi mengenai desa wisata, sosialisasi dan edukasi mengenai karakter dan fungsi kawasan untuk mendukung kawasan cagar budaya, peningkatan keterampilan untuk rumah tangga yang miskin. Nah, dari peningkatan ini, dari yang tadinya kawasan kumuh, kita bisa ambil contoh gitu ya teman-teman. Salah satu contoh adalah di kawasan daerah Malang gitu kan, yang dimana ada yang namanya Kampung Pelangi di Malang. Nah, itu tuh adalah kawasan pemukiman yang awalnya itu adalah kawasan pemukiman kumuh dan padat penduduk. Tetapi kawasan tersebut kini mengalami setelah adanya sosialisasi tentang penataan dan adanya seperti bisa penambahan daya tarik wisatawan gitu kan, yang akan mendatangkan keuntungan tersendiri bagi warga setempat dan juga kepada daerah tersebut. Akhirnya kawasan tersebut yang tadinya kawasan padat dan kawasan kumuh dirubah dan disulap menjadi kawasan desa Pelangi gitu, yang akhirnya desa tersebut itu menjadi kawasan wisata baru dan akhirnya menghasilkan pendapatan tersendiri untuk warganya. Itu bisa meningkatkan dari segi perekonomian, kesejahteraan warga, dan juga meningkatkan daya tarik wisatawan untuk datang ke daerah tersebut. Yang kedua yaitu pengawasan dan pengendalian, seperti pengendalian kawasan pemukiman di sepanjang sungai dan saluran drainase, pengendalian zona hijau di sekitar kawasan pemukiman, pengendalian peruntukan lahan dan bangunan. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan masyarakat pada kawasan kumuh, peningkatan kelembagaan lokal terutama dalam pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan, meningkatkan peran aktif masyarakat, memberdayakan peran serta akademisi dan mahasiswa di sekitar kawasan, meningkatkan kemampuan analisis permasalahan lingkungan dan pengembangan potensi wilayah. Peningkatan yang kedua adalah peningkatan kualitas. Dari peningkatan kualitas ini kita bisa dengan rehabilitasi, yaitu merehabilitasi rumah yang tidak layak huni, pembangunan infrastruktur pemukiman. Yang kedua ada revitalisasi, yaitu dengan penataan kawasan bantaran sungai dengan konsep waterfront city, penataan kawasan pemukiman dengan memperhatikan tampak fisik bangunan dan lain-lain. Yang ketiga ada relokasi, dengan merelokasi warga-warga yang pemukimannya kumuh gitu ke dalam rusunawa. Cukup sekian video pemaparan saya mengenai peran pendidikan kependudukan lingkungan hidup dalam memenuhi tantangan global serta AMDAL dengan studi kasus yang saya ambil, yakni tentang pemukiman kumuh akibat dari pemukiman yang padat penduduk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.